Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian, memberikan kekuatan, pengharapan, dan percaya kepada Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, dan pelajari bersama terdapat di dalam Markus pasal 4, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Sebelum membaca firman, mari berdoa. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu lagi belajar tentang apa yang Tuhan maksudkan bagi kami saat ini. Karena itu bicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya maksud-Mu itu digenapi dalam setiap kami, sehingga kami ada dalam firman-Mu dan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41 firman Tuhan berbunyi, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelavos di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini hendak dipelajari bersama, direnungkan menjadi bagian pelajaran iman untuk kita yang diberi tema angin danau pun taat kepadanya. Tentu ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sering kita rasa takjub dan heran. Itu melihat atau kita mendengarkan dengan semua peristiwa-peristiwa yang membuat kita kagum. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ini pertanyaan yang sebenarnya muncul dari murid-murid dan orang-orang di sekitar itu tentang Yesus. Apa yang telah ia buat saat mereka ada di tengah danau karena mengamuknya taufan di danau itu. Apa gerangan orang ini sehingga danau pun taat kepadanya? Angin dan danau pun taat kepadanya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid yang menyertai Yesus ini sesungguhnya masih memiliki keraguan. Dengan kata lain, mereka belum menerima Yesus secara baik tentang keberadaan Yesus dalam kehidupan mereka. Kenapa, saudara-saudara? Keberadaan Yesus sebagai anak Allah itu berkuasa di atas dan di bumi, dengan segala isinya, dengan semua yang mereka lihat. Saat Yesus menghardik danau itu, angin itu dan danau itu pun menjadi tenang. Saudara-saudara kekasih Kristus, kepada danau itu Yesus berkata, diam, tenanglah. Perkataan Yesus yang penuh dengan wibawa dan kuasa ini menunjukkan otoritas dirinya, keberadaan dirinya sebagai Allah yang sempurna. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Angin dan danau itu taat kepadanya. Taufan itu taat kepadanya. Ketika Yesus menunjukkan kuasanya kepada danau itu, ia memiliki kuasa dan kekuasaannya itu menaklukkan bumi dengan segala isinya. Saudara-saudara, apapun peristiwa yang terjadi di saat itu, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa di atas dan di bawah, di sorga dan di bumi. Dengan semua peristiwa yang telah mereka lihat saat itu, mereka menjadi heran. Mereka terkadang-kadang ada keraguan, tetapi terkadang-kadang punya kepastian karena melihat peristiwa besar yang telah Yesus buat. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, berkecamuk dengan semua hal yang ada, percaya dan tidak percaya,
tetapi Yesus telah membuktikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa untuk menundukkan taufan dan ombak pun tenang di danau itu. Yesus sesungguhnya bagi mereka sudah tertidur, padahal dia telah mendengarkan apa yang mereka teriakan, saudara-saudara, dengan semua peristiwa yang terjadi saat itu ketika mereka ada di danau. Jika kita percaya, saudara-saudara, kepada kuasa dan kekuasaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak pesimis tetapi optimis. Jika kita percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita dan menyertai kita setiap hari, maka tidak ada timbul keraguan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hanya bisa melihat Yesus saja begitu, maka timbul keraguan dan kita percaya itu akan muncul ketika kita melihat hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, oleh sebab itu sesungguhnya masalah yang kita alami setiap hari, ada banyak pergumulan, ada banyak peristiwa yang selalu mengguncang iman kita, yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, membuat kita rapuh, membuat kita hancur. Ketika Yesus menyertai kita, saudara-saudara, maka semua kerapuhan kita, semua kehancuran kita, semua kelemahan kita itu diubah menjadi keyakinan yang sungguh kepadanya. Kenapa? Dia telah menyelesaikan semua peristiwa hidup kita. Dia telah menyelesaikan semua masalah hidup kita. Kenapa? Karena berkuasa di atas dan di bumi, di sorga dan di bumi, menyelesaikan semua kita, memberikan iman, memberikan percaya kita, melewati semua masalah setiap hari supaya kita mengakui Dia, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita. Pemirsa Klavos, di mana saya berada, hal inilah yang sebenarnya harus diterapkan dalam hidup kita, sehingga tidak hanya sebagai orang Kristen, tidak hanya sebagai KTP Kristen, tetapi kehidupan Kristus itu harus dihidupkan di dalam hidup kita, supaya ketika kita menghadapi masalah, menghadapi peristiwa yang berat sekalipun, kita percaya Yesus telah menyelesaikannya untuk kita. Karena itu Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dalam hidup kita, ketika kita bawa kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhan sanggup dan menanggung semuanya. Dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saya berada. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun kelemahan kami, apapun kekurangan kami tahu Tuhan telah menyelesaikannya bagi kami, sehingga kami sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dengan percaya bahwa kami tidak sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami dalam janji penyertaan-Mu sampai kepada akhir zaman. Siapapun kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Tuhan beserta dengan kami dan mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.